Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang struktur teori akuntansi pada mata kuliah teori akuntansi, yang beranggotakan ada 3 orang. Saya sendiri Geni Agustin. Yang kedua saya Jian Patiwi. Yang ketiga saya Indah Permatasari. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita. Yang pertama ada hakikat dari struktur teori akuntansi. Apapun pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam formulasi teori akuntansi, yang itu ada deduktif, induktif, naratif, dan deskriptif. Serta struktur dari suatu teori akuntansi terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, suatu pernyataan mengenai tujuan dari laporan keuangan. Yang kedua, suatu pernyataan dari dalil-dalil dan konsep teoritis. Yang ketiga, suatu pernyataan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dasar berdasarkan dalil-dalil maupun konsep teoritis tersebut. Yang keempat, sekelompok teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip akuntansi. Terdapat 3 elemen dalam teori akuntansi. Yang pertama, dalil-dalil akuntansi. Yang kedua, ada teoritis dari akuntansi. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip teori akuntansi. Sedangkan pengertian dari dalil akuntansi yaitu pernyataan atau aksioma yang sangat jelas, umumnya diterima berdasarkan kesesuaian terhadap tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosial, dan hukum di mana akuntansi harus beroperasi. Sedangkan konsep teoritis itu sendiri adalah pernyataan atau aksioma yang sangat jelas, umumnya diterima berdasarkan kesesuaiannya terhadap tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan hakikat dari entitas akuntansi yang beroperasi dalam suatu perekonomian bebas yang ditandai oleh kepemilikan pribadi atau properti. Sedangkan prinsip-prinsip akuntansi adalah aturan pengambilan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan maupun konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Yang keempat, teknik akuntansi adalah aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi yang menerangkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi itu tersebut. Dalil-dalil dari akuntansi itu sendiri terbagi menjadi dalil entitas, dalil kelangsungan usaha, dalil unit pengukuran, dalil periode akuntansi, dan terdapat ada 4 dalil dalam akuntansi. Teori kepemilikan. Menurut teori ini, entitas adalah agen, perwakilan, atau pengaturan di mana wirausaha individual atau pemegang saham beroperasi. Tujuan utama dari teori kepemilikan adalah penentuan dan analisis dari kekayaan bersih. Oleh karena itu, persamaan dasar akuntansi dapat kita ciptakan, yaitu aktiva kurang kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Kedua, ada teori entitas. Teori entitas ini memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari mereka yang menyediakan modal bagi entitas tersebut. Oleh karena itu, dapat kita ciptakan persamaannya, yaitu aktiva sama dengan ekuitas, atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, ada teori dana. Dalam teori dana, dasar akuntansi bukanlah pemilik maupun entitas, melainkan sekelompok aktiva dan kewajiban yang berkaitan yang disebut dengan dana, yang mengukur penggunaan aktiva tersebut. Dengan demikian, teori dana memandang unit bisnis sebagai unit yang terdiri atas sumber daya, ekonomi, dan kewajiban serta pembatasan yang terkait dengan penggunaan dan sumber daya ini. Maka dapat kita ciptakan, yaitu aktivitas sama dengan pembatasan aktiva. Dan selanjutnya terdapat 8 dana utama yang direkomendasikan bagi administrasi keuangan yang bagus dari suatu unit perusahaan. Yang pertama, dana umum. Yang kedua, dana pendapatan khusus. Yang ketiga, dana pelunasan utang. Yang keempat, dana proyek modal. Yang kelima, dana perusahaan. Yang keenam, dana peralihan atau agensi. Yang ketujuh, dana layanan antar pemerintah. Yang kedelapan, dana pungutan khusus. Kalau dari prinsip-prinsip akuntansi terbagi juga menjadi satu prinsip biaya. Prinsip biaya ini adalah dasar penilaian yang sesuai untuk mengakui akuisisi dari seluruh barang dan jasa, beban, biaya, dan ekuitas. Yang kedua, ada prinsip pendapatan.
Prinsip ini menspesifikasikan hakikat dari komponen-komponen pendapatan, pengukuran pendapatan, dan penentuan waktu dari pengukuran pendapatan. Oke, prinsip pengaitan. Selanjutnya, prinsip pengaitan menganggap bahwa beban sebaiknya diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan terkait dan biaya produksi barang jadi untuk dijual. Biaya produksi barang jadi untuk dijual umumnya meliputi bahan baku, bahan tenaga kerja, dan overhead pabrik. Proses 2 tahap digunakan untuk mempertanggungjawabkan biaya-biaya, yaitu pertama, penilaian persediaan atau penentuan biaya produksi yang melekat ke produk tersebut. Yang kedua, penentuan laba atau pengaitan biaya produk dengan pendapatan. Selanjutnya, aktiva operasi dapat didepresiasikan. Aktiva operasi dapat didepresiasikan, juga sering disebut sebagai aktiva modal yang terpakai, karena aktiva operasi dapat diapresiasikan, diasumsikan, yang kemudian dialokasi menggunakan dasar logis selama umur manfaat aktiva tersebut. Biaya penjualan dan administrasi. Biaya penjualan dan administrasi adalah seluruh biaya non-manufaktur yang diperlukan untuk menerima organisasi penjualan dan administratif dasar. Biaya tersebut diperlukan sebagai biaya periodik pada periode di mana biaya tersebut terjadi, baik dalam metode perhitungan biaya langsung maupun metode perhitungan biaya penerapan atau penuh. Selanjutnya, prinsip objektivitas. Kegunaan dari informasi keuangan sangat bergantung pada keandalan dari prosedur pengukuran yang digunakan. Karena memastikan keandalan maksimum sering kali sulit untuk dilakukan, maka akuntan telah menggunakan prinsip objektivitas untuk membenarkan pilihan prosedur pengukuran. Tetapi prinsip objektivitas memiliki interpretasi yang berbeda. Selanjutnya, konsistensi. Prinsip konsistensi menganggap bahwa kejadian ekonomi yang serupa sebaiknya dicatat dan dilaporkan dengan cara yang konsisten dari periode ke periode. Prinsip ini menyimpulkan bahwa prosedur akuntansi yang sama akan diterapkan pada transaksi yang serupa sepanjang waktu. Pada prinsip konsistensi tidak menghalangi suatu perusahaan untuk mengubah prosedur akuntansinya ketika hal tersebut dibenarkan oleh situasi yang berubah atau jika prosedur alternatif lebih baik. Sesuai dengan APB Opinion nomor 20, perubahan yang membenarkan perubahan dalam prosedur adalah: yang pertama, perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi; yang kedua, perubahan dalam estimasi akuntansi; yang ketiga, perubahan dalam entitas pelaporan. Selanjutnya, prinsip pengungkapan penuh. Terdapat kesepakatan dalam akuntansi bahwa sebaiknya terdapat pengungkapan yang penuh, adil, dan memadai atas data akuntansi. Pengungkapan penuh mengharuskan laporan keuangan dirancang dan disusun untuk menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang telah memengaruhi perusahaan selama periode berjalan dan supaya mengandung informasi yang mencukupi guna membuatnya berguna dan tidak menyesatkan bagi investor kebanyakan. Selanjutnya, prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme adalah suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam hal bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal. Yang selanjutnya, prinsip materialitas. Prinsip materialitas adalah suatu prinsip pengecualian atau modifikasi. Prinsip tersebut menganggap bahwa transaksi dan kejadian yang memiliki dampak ekonomi yang tidak signifikan dapat ditangani secara sangat cepat tanpa memperdulikan apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Selanjutnya, prinsip keseragaman dan komparabilitas. Prinsip konsistensi mengacu pada penggunaan prosedur yang sama untuk transaksi-transaksi
yang berhubungan oleh perusahaan selama waktu tertentu. Prinsip keseragaman mengacu pada penggunaan prosedur yang sama oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Selanjutnya, ketetapan waktu dari laba dan konservatisme akuntansi. Ketepatan waktu dari laba dan konservatisme akuntansi didefinisikan sebagai sejauh mana laba akuntansi periode sekarang memasukkan laba ekonomi periode sekarang, sementara laba ekonomi dan laba akuntansi yang dijumlahkan selama umur dari perusahaan adalah identik. Keduanya berbeda dalam jangka pendek. Yang selanjutnya, kebenaran dalam akuntansi. Kurangnya prihatinan akan kebenaran dalam akuntansi selalu menjadi masalah utama dalam literatur akuntansi. Yang selanjutnya, pemikiran mengenai kebenaran dalam filosofi. Pengetahuan akan proposisi muncul dari kebenarannya. Jika kita mengetahui suatu proposi, maka kita mengetahui bahwa itu adalah benar. Selanjutnya, kemungkinan akan kebenaran dalam akuntansi. Yang pertama, kebenaran sebagai netralitas. Yang kedua, kebenaran sebagai objektivitas. Yang ketiga, kebenaran, objektivitas, dan keandalan. Sekelompok tentatif prinsip-prinsip akuntansi yang luas untuk perusahaan bisnis. Prinsip-prinsip yang diringkas di sini terutama relevan untuk laporan keuangan formal yang disediakan bagi pihak ketiga sebagai perwakilan oleh manajemen dari perusahaan bisnis tersebut. Dalil akuntansi dasar yang dikembangkan dalam Accounting Research Study nomor 1 adalah bagian tak terpisahkan dalam pernyataan prinsip ini. Prinsip-prinsip akuntansi luas sebaiknya tidak diformulasikan, terutama untuk tujuan memvalidasi kebijakan, misalnya manajemen keuangan, perpajakan, kompensasi karyawan, yang ditetapkan di bidang-bidang lain. Tidak peduli seberapa bagus dan diinginkannya kebijakan itu sendiri. Akuntansi memperoleh kekuatan utamanya dari netralisasinya di antara tuntutan-tuntutan dari kepentingan khusus yang saling bersaing. Fungsi sebenarnya diturunkan dari pengukuran atas sumber daya entitas tertentu dan atas perubahan dalam sumber daya ini. Prinsip-prinsip akuntansi sebaiknya ditunjukkan pada pencapaian dari fungsi-fungsi ini. Prinsip yang dikembangkan dalam studi ini adalah sebagai berikut. A. Laba dihasilkan oleh seluruh proses aktivitas bisnis. Oleh karena itu, aturan atau prosedur manapun yang mengaitkan laba ke suatu bagian dari proses keseluruhan sebaiknya terus-menerus diperiksa kembali untuk menentukan sampai sejauh mana hal tersebut menimbulkan bias dalam pelaporan jumlah laba yang dikaitkan dengan periode waktu tertentu. B. Perubahan-perubahan dalam sumber daya sebaiknya diklasifikasikan antara jumlah-jumlah yang disebabkan untuk hal-hal berikut. 1. Perubahan dalam dolar. Perubahan tingkat harga yang mengarah pada pernyataan kembali modal tetapi tidak pada pendapatan atau beban. 2. Perubahan dalam biaya penggantian di atas atau di bawah dampak perubahan tingkat harga yang mengarah pada elemen keuntungan atau kerugian. 3. Penjualan atau transfer lainnya atau pengakuan atas nilai realisasi bersih atau yang mengarah pada pendapatan atau keuntungan. 4. Penyebab-penyebab lainnya seperti pertumbuhan atau penemuan sumber daya alam yang sebelumnya tidak diketahui. C. Seluruh aktivitas perusahaan baik yang diperoleh dari investasi pemilik atau kreditor maupun yang diperoleh dengan cara-cara lain sebaiknya dicatat dalam akun dan dilaporkan dalam laporan keuangan. C. Seluruh aktivitas perusahaan baik yang diperoleh dari investasi pemilik atau kreditor maupun yang diperoleh dengan cara-cara lain sebaiknya dicatat dalam akun dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Terdapatnya aktiva adalah independen terhadap cara aktiva tersebut diperoleh. D. Masalah pengukuran, penetapan harga, penilaian. Terhadap aktiva adalah masalah pengukuran terhadap manfaat masa depan dan melibatkan paling tidak 3 langkah. 1. Suatu penentuan jika manfaat masa depan memang ada secara fakta. Misalnya saja suatu bangunan mampu menyediakan ruang untuk aktivitas manufaktur. 2. Suatu estimasi dari kuantitas jasa. Misalnya saja bangunan diestimasikan akan dapat digunakan selama lebih dari 20 tahun atau separuh dari estimasi total umur. 3. Pilihan atas metode atau dasar formula untuk penetapan harga atas kuantitas manfaat yang diperoleh dari yang 2 di atas
Secara umum, pilihan dasar penetapan harga dibuat dari 3 harga pertukaran berikut ini. A. Harga pertukaran masa lalu. Ketika dasar digunakan, laba atau rugi, jika ada, atas aktiva yang ditetapkan, harganya tidak akan diakui sampai penjualan atau transfer keluar dari entitas bisnis. B. Harga pertukaran sekarang, misalnya biaya penggantian ketika dasar ini digunakan. Laba atau rugi atas aktiva yang ditetapkan, harganya akan diakui dalam 2 tahap. Tahap pertama akan mengakui sebagian dari keuntungan atau kerugian dalam periode atau periode waktu dari saat akuisisi sampai penggunaan atau deposisi lainnya. Tahap kedua akan mengakui sisa dari keuntungan atau kerugian tersebut pada waktu penjualan atau transfer keluar lainnya dari entitas tersebut, diukur dengan selisih antara harga jual atau transfer dan harga penggantian. Metode ini masih termasuk metode biaya aktiva yang dinilai dengan harga ini diperlukan sebagai faktor yang menunggu di posisi. C. Harga pertukaran masa depan, misalnya harga jual yang diantisipasi. Ketika dasar ini digunakan, laba atau rugi telah diakui dalam akun. Oleh karena itu, aktiva manapun yang ditetapkan dengan dasar ini diperlakukan seolah-olah sebagai piutang, tidak akan menghasilkan keuntungan atau kerugian kecuali untuk bunga atau diskon yang muncul dari berlalunya waktu. 4. Seluruh aktiva dalam bentuk uang atau klaim atas uang sebaiknya ditampilkan pada nilai sekarang, terdiskonto atau ekuivalennya. Tingkat bunga yang akan digunakan dalam proses akuntansi adalah tingkat bunga dasar atau efektif pada tanggal aktiva tersebut diperoleh. 5. Persediaan yang siap untuk dijual pada harga yang diketahui dengan biaya yang dapat diprediksi sebaiknya dicatat pada nilai realisasi bersih dan pendapatan terkait dicatat pada waktu yang bersamaan. Jenis-jenis persediaan lainnya sebaiknya dicatat pada biaya sekarang, penggantian, dan keuntungan atau kerugian sebelum hal tersebut divalidasi oleh penjualan. Namun keduanya memang merupakan komponen laba rugi bersih pada periode ketika hal tersebut terjadi. 6. Seluruh pabrik dan peralatan yang digunakan atau disimpan dalam kondisi siap untuk digunakan sebaiknya dicatat pada biaya akuisisi atau konstruksi dengan modifikasi yang sesuai untuk dampak dari perubahan dolar dalam laporan utama dan laporan pelengkap. Dalam laporan eksternal, pabrik dan peralatan sebaiknya dinyatakan kembali dalam hal biaya penggantian saat ini ketika ada kejadian signifikan atau ketika entitas itu menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk. Investasi dengan dasar biaya atau dasar lainnya dalam pabrik dan peralatan sebaiknya diamortisasi selama umur manfaat yang diestimasikan. Dasar untuk mengadopsi metode amortisasi tertentu untuk aktiva tertentu sebaiknya adalah kemampuan dasar tersebut untuk menghasilkan alokasi yang cukup konsisten dengan arus manfaat yang diantisipasi dari aktiva tersebut. 8. Semua aktiva tidak berujuk seperti paten, hak cipta, penelitian dan pengembangan serta goodwill sebaiknya dicatat pada biayanya dengan modifikasi yang sesuai untuk dampak perubahan dolar dalam laporan utama atau laporan pelengkap. Seluruh kewajiban dari perusahaan sebaiknya dicatat dalam akun dan dilaporkan dalam laporan keuangan. F. Kewajiban-kewajiban yang membutuhkan penyelesaian dalam barang atau jasa selain kas sebaiknya diukur menggunakan harga jual yang telah disetujui. Laba diakrualkan dalam kasus di mana jasa yang dijanjikan telah dilakukan atau barang yang dijanjikan telah diproduksi atau diantarkan. G. Dalam perusahaan, ekuitas pemegang saham sebaiknya diklasifikasikan ke dalam investasi modal dan laba ditahan atau surplus yang diperoleh. Investasi modal sebaiknya pada akhirnya diklasifikasikan sesuai dengan sumber, yaitu sesuai dengan sifat yang mendasari dari transaksi yang menimbulkan investasi modal. H. Suatu laporan atas hasil operasi sebaiknya mengungkapkan komponen-komponen laba dengan rincian yang mencukupi untuk memungkinkan dibuatnya perbandingan dan interpretasi. Untuk tujuan ini, data tersebut sebaiknya diklasifikasikan paling tidak menjadi pendapatan, beban. Kesimpulan, aturan-aturan akuntansi yang ada saat ini didasarkan pada fondasi teori akuntansi. Fondasi ini terdiri atas elemen-elemen yang bersifat hierarki yang berfungsi sebagai kerangka referensi atau struktur teoritis. Dalam bab ini, kita telah memandang formulasi dari struktur teoritis semacam itu sebagai proses yang dedukatif dan interaktif yang terdiri atas informasi yang suksesif atas tujuan, dalil, konsep, prinsip, dan teknik akuntansi. Suatu pemahaman atas elemen-elemen ini dan hubungan dari teori akuntansi menjamin suatu pemahaman atas rasional di balik praktik aktual dan masa depan.
Laporan keuangan yang disajikan dalam laporan akuntansi formal hanyalah cerminan dari penerapan struktur teoritis akuntansi. Memperbaiki kandungan dan format laporan keuangan tentu saja terkait untuk memperbaiki struktur teoritis dari akuntansi yang paling terdepan dari agenda badan akuntansi sebaiknya merupakan formulasi dari elemen-elemen teori akuntansi, yaitu tujuan akuntansi, dalil lingkungan, konsep teoritis, dan prinsip akuntansi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.